warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, aku Muhammad Aldenas dari Oceanografi A dengan NIM 2605011200034. Aku di sini mau memenuhi tugas pengganti responsi yang diisi dengan presentasi CMM HA yaitu Coastal Marine Multi Hazard Analysis dari modul 1 hingga dengan modul lapangan. Langsung aja kita mulai, teman-teman. Untuk modul 1 yaitu kita membahas tentang analisis perubahan garis pantai yang menggunakan DSAS. Nah, yaitu modul 1 ini membahas tentang perubahan dinamika, perubahan garis pantai di Kecamatan Kandalaman menggunakan citra NDWI dan juga metode digital shoreline analysis system atau yang disebut dengan DSAS. Berdasarkan hasil ekstraksi garis pantai dari tahun 2019 sampai dan 2021 sampai dengan 2024, lihat adanya pergeseran garis pantai yang cukup jelas di beberapa segmen pesisir analisis DSAS dengan parameter transit menunjukkan nilai net shoreline movement atau NSM yang bervariasi, di mana nilai negatif mengindikasikan abrasi dan juga nilai positif yang menunjukkan akresi. Nah, di sini hasil ini akan ditunjukkan oleh hasil output dari peta di sini, yaitu di mana hasil kuantitatif menunjukkan bahwa luas abrasi itu sekitar 3,9 hektar, yang dimana hasil ini lebih besar dibandingkan dengan luas akresi yang hanya 1,96 hektar. Hal ini menandakan daratan yang lebih dominan selama periode pengamat. Kehilangan daratan yang terjadi di daerah Kandeman itu lebih dominan. Secara fasial, abrasi terkonsentrasi pada area yang terpapar secara langsung oleh gelombang dan juga minim perlindungan. Di sini terdapat warna merah di mana area ini itu kurang terurus atau langsung terpapar oleh gelombang air laut yang. Nah, sedangkan dengan akresi itu terjadi pada daerah yang memiliki warna hijau di sini. Nah, warna hijau di sini itu menandakan bahwa di situ terdapat sebuah bangunan penghalang gelombang, yang dimana hal ini menegaskan adanya pesisir Kandeman bersifat dinamis dan juga rentan, sehingga memerlukan strategi mitigasi seperti pelindungan pantai dan rehabilitasi ekosistem mangrove yang lebih banyak. Dan lanjut untuk modul 2, kita belajar soal analis land subsidence terhadap kerentanan pesisir. Modul 2 ini berfokus pada penurunan muka tanah atau land subsidence ya di wilayah pesisir Kota Semarang dengan menggunakan data dari Sentinel-1 yang diolah dengan SNAP dan juga ArcGIS. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa penurunan tanah terjadi secara tidak merata dengan intensitas tertinggi berada di kawasan pelabuhan dan industri. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas berat seperti pelabuhan yang sering membawa banyak barang ekspor dan juga impor, serta juga berbagai aktivitas warga yang sangat berat. Area ini ditandai dengan warna merah pada peta tematik yang akan saya presentasikan setelah ini, yang mempresentasikan laju penurunan terbesar dalam satuan milimeter. Output dari modul 2 yaitu sebagai berikutnya, di mana titik warna merah di sini itu menunjukkan besaran penurunan tanah atau land subsidence setiap tahunnya, di mana di sini menunjukkan dari 120 sampai dengan 22 mm per tahunnya. Itu hasil pengolahan datanya menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di pesisir Semarang terjadi secara tidak merata dan variasi yang cukup tinggi. Area dengan tingkat penurunan terbesar terkonsentrasi di kawasan pelabuhan dan juga industri seperti di daerah Gendok dan juga Semarang Utara. Area dengan tingkat penurunan tersebut di kawasan pelabuhan dan industri yang pada ditentukan oleh klasifikasi warna merah. Nah, di sini warna merah, oranye, kuning dan juga hijau. Semakin hijau itu menandakan bahwa semakin rendah suatu wilayah,
atau semakin rendah penurunan tanahnya, maka dikatakan warna hijau sampai dengan kuning. Konversi nilai penurunan tanah yang terjadi dalam periode 2020 sampai dengan 2021 menunjukkan pola spasial hasil peta yang menegaskan bahwa zona pesisir tertentu telah mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga berpotensi meningkatnya kerentanan terhadap banjir rob dan juga genangan permanen, seperti di daerah Genuk ataupun di daerah ya seperti itulah, Genuk dan sekitarnya, seperti itu. Kita lanjut ke modul 3, di mana modul 3 ini kita berfokus pada kerentanan tsunami yang menggunakan software Comcode untuk pengolahannya. Pada peta bahaya tsunami memperlihatkan bahwa pemukiman, fasilitas umum, dan juga jalur aktivitas masyarakat banyak berada pada zona genangan tinggi sehingga memiliki tingkat resiko yang besar. Sebaliknya, area dengan elevasi lebih tinggi di bagian utara berperan sebagai zona aman alami Berdasarkan hasil ini, jalur evakuasi dirancang mengarah ke daerah dengan genangan rendah sehingga modul ini tidak hanya menghasilkan peta bahaya tetapi juga mendukung perencanaan mitigasi serta evakuasi tsunami yang berbasis kondisi spasial nyata. Output dari modul 3 itu menunjukkan bahwa kedalaman genangan tsunami di wilayah Pelabuhan Ratu bervariasi dari 0,5 meter hingga mencapai 25 sampai 30 meter. Zona genangan tertinggi berada di area pesisir yang landai dan juga dekat garis pantai. Hal ini ditandai dengan warna merah tua pada peta bahaya tsunami. Nah, seperti ini ya teman-teman. Area dengan elevasi lebih tinggi menunjukkan genangan yang jauh lebih rendah dan berperan sebagai zona aman alami. Nah, seperti ini, perubahan warna merah ke warna yang lebih cerah itu menandakan bahwa daerah tersebut lebih aman dari tsunami sehingga memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah. Berdasarkan hasil ini, jalur evakuasi diarahkan menunjukkan area yang memiliki genangan 0,5 meter yang berada di bagian utara wilayah kajian. Nah, yang terakhir adalah modul lapangan. Di sini kita belajar soal land subsidence dan juga yang ada di Semarang. Land subsidence atau penurunan muka tanah adalah fenomena turunnya permukaan tanah. Ini masih sama dengan modul 3, namun kita lebih menjuru ke perubahan kondisi fisik, mekanik atau hidrologi di bawah permukaan tanah, ataupun kita langsung ke wilayah tersebut. Nah, output dari modul lapangan yaitu berdasarkan pada peta laju penurunan muka tanah dan zona tingkat keparahan dari rendah hingga tertinggi. Jadi semakin seni itu semakin tinggi penurunan muka tanah. Nah, di patok yang 4 ini kenapa berwarna merah? Karena di sini adalah pusat dari kegiatan berat yang ada di sekitaran sini. Nah, oranye di sini menjelaskan zona kuning hingga oranye menunjukkan penurunan sedang hingga tinggi yang umumnya berada di kawasan pesisir wilayah dengan aktivitas manusia cukup intensif. Area merah yang berada pada tengah-tengah memiliki zona paling krisis yang laju penurunan tertinggi yang mengindikasikan pengaruh kuat eksplorasi air tanah dan juga kondisi sedimen aluvial yang mudah terkompaksi. Secara umum, lasernya paling parah. Nah, kenapa paling parah di sini adalah kegiatan air tanah yang lebih banyak sehingga tanah yang berada di bawahnya itu lebih mudah terkikis. Apalagi ditambah dengan aktivitas manusia yang intensif di atasnya, hal ini membuat penurunan muka tanah semakin cepat. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih dari aku Muhammad Aldenas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.